Halo, nama saya Alifa dari kelompok 3 Angkatan 1. Hari ini kita akan membahas isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan peran pemeriksa BPKRI dan kaitannya dengan implementasi nilai-nilai bela negara. Hari ini ada 3 isu yang ingin kita bahas, yaitu kasus Jiwasraya, Alutsista, dan Danantara. Ketiga isu ini berdasarkan diskusi kami merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama kita pengen bahas kasus Jiwasraya dulu nih. Jadi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif yang diserahkan oleh Ketua BPK kepada Jaksa Agung pada 9 Maret 2020, BPK mencatat adanya kerugian negara sebesar 16,81 triliun dalam kasus Jiwasraya. Banyak banget nih guys. Itu hasil dari penyimpangan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana selama 2008 sampai 2018. Nah, pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung dan menemukan bahwa selain investasi dilakukan tidak sesuai ketentuan, sebagian besar aset bermasalah tersebut masih dimiliki oleh Jiwasraya. Nah, saya mau mengundang Bapak Raihan sebagai narasumber pertama kita. Pak Raihan, kira-kira apa sih akar masalah terjadinya kasus tersebut? Silakan. Terima kasih, Bu Rifat. Jadi sebenarnya terkait dengan yang disampaikan bahwa adanya kerugian sebesar 16,81 triliun itu tersebut, akar masalahnya sudah terjadi sejak tahun 2006 yang lalu. Dan akar masalah tersebut terjadi dari adanya window dressing atau sarana dari suatu entitas untuk mempercantik laporan keuangannya. Nah, window dressing ini terjadi sejak tahun 2006 ya. 2006 lalu terungkap sesuai yang disampaikan tadi Mbak Alifa sampai 2018. Cuma kalau konteksnya kerugian negara itu memang terjadi di 2008 sampai 2018. Nah, kerugian negara tersebut di tahun 2000 eh, selain 2006 itu ada di 2017 di mana Jiwasraya memperoleh laba 2,4 triliun, tetapi laba tersebut sebenarnya adalah laba semu. Itu hal yang nggak wajar karena ada ditemukan pencadangan pencadangan dari biaya yang harusnya diakui sebagai biaya, tapi ditahan sebagai aset nilainya 7,7 triliun. Nah, pencadangan tersebut ditempatkan pada akun yang tidak sesuai ya berarti ya. Harusnya biaya, tapi justru diakui sebagai aset. Jika itu perusahaan mengaku sebagai biaya, sebenarnya Jiwasraya sudah merugi. Nah, lalu diikuti tahun 2018 ruginya 15,3 triliun dan di 2019 27,2 triliun. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa adanya aksi window dressing tersebut sepertinya suatu saat akan menimbulkan bubble yang akan ketahuan juga pada akhirnya. Nah, kerugian tersebut pada mulanya karena Jiwasraya menjual produk saving plan, tapi dengan bunga yang tinggi di atas deposito, sehingga menarik masyarakat untuk mau masuk untuk membeli produk saving plan tersebut. Namun, dana-dana hasil dari penjualan saving plan justru ditempatkan di aset-aset yang tidak tidak bagi tidak baik gitu. Saham-saham yang istilahnya saham-saham gorengan gitu. Mungkin seperti itu gitu, Kak Bu Alifah terkait dengan Jiwasraya. Ya seperti itu. Baik, jadi penyebabnya adalah karena rekayasa laporan keuangan, lalu reksadananya itu diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang kualitasnya rendah gitu ya, Pak. Betul Selanjutnya, betul. baik. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Bayu sebagai narasumber kedua. Apa aja sih dampak yang terjadi akibat kasus tersebut, Pak? Baik, terima kasih Mbak Alifa. Sebagaimana Saudara Rehan sampaikan, memang benar terdapat manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan misinformasi keuangan pada Jiwasraya. Tadi disebutkan ya, kalau di 2017 ini untung 2T, tetapi di 2018 malah jadi rugi besar nih, 15 triliun. Yang ternyata disebabkan karena ada keputusan manajemen ya untuk mencadangkan beban. Kondisi itu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan Jiwasraya ini tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian juga kita juga mendengarkan ya bahwa ada motif manajemen untuk memperoleh bonus atas kinerja keuangan. Kemudian selain menimbulkan kerugian finansial, ini juga terdapat skandal ya yang memicu krisis kepercayaan masyarakat, terutama di asuransi. Selain itu ada ribuan nasabah juga yang kehilangan dananya yang diinvestasikan, yang bisa kita lihat di akhir tahun 2019 saja sudah 12,4 triliun.
Hal ini memperkuat citra buruk tentang lemahnya pengawasan terhadap industri asuransi dan investasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah bersama regulator juga kena dampaknya, seperti OJK dan Kementerian Keuangan ya, yang tentunya harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Gak heran lagi ya kalau kasus Jiwasraya ini jadi salah satu kasus yang terbesar yang terjadi di Indonesia karena banyak sekali yang terkena dampak termasuk nasabahnya yang ribuan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas isu kedua, yaitu kasus alutsista atau alat utama sistem senjata. Nah, kasus ini merujuk pada berbagai penyimpangan dan permasalahan dalam pengadaan atau pengelolaan alat-alat pertahanan milik negara, khususnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan atau instansi terkait lainnya. Nah, kasus ini tuh menjadi sorotan karena menyangkut anggaran besar, terus ada potensi kerugian negara, dan menyangkut keamanan nasional. Kalau berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2017, BPK menemukan adanya penyimpangan oleh Kementerian Pertahanan. Misalnya ada kekurangan volume atas pengadaan bekal kesehatan, pengadaan alutsista, dan pekerjaan konstruksi pada Kementerian Pertahanan dan TNI senilai 13,17 miliar. Nah, selain itu ada pula nih kasus pengadaan helikopter Agusta Westland yang berpotensi merugikan negara senilai 220 miliar. Penyimpangan lain juga mencakup keterlambatan pengiriman, spesifikasi teknis yang tidak sesuai kontrak, hingga pengadaan yang dilakukan sebelum anggaran disahkan. Nah, selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Faiz sebagai narasumber ketiga kita. Menurut Bapak, apa sih yang menjadi penyebab-penyebab atau akar masalah terjadinya isu tersebut? Baik, Ibu Alifah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam mengenai penyimpangan-penyimpangan itu, kita harus samakan persepsi dulu ya kalau bahwa pengadaan alutsista ini merupakan sebuah kegiatan yang kompleks dan berjangka panjang. Di situ tuh ada perencanaan mulai dari desain, terus lanjut ke produksi, lanjut ke pengiriman, masalah operasionalisasi, bahkan sampai pemeliharaan hingga nantinya alutsista itu tidak dapat digunakan lagi atau akhir. Kemudian dari proses pengadaan alutsista tersebut, banyak ancaman yang nyata, terutama ada kaitannya juga dengan penggunaan keuangan negara. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya kerahasiaan dan kurangnya transparansi dengan alasan menjaga kerahasiaan negara. Selain itu, sifat dari pengadaan alutsista ini memang tidak sama atau berbeda ya dengan pembelian barang sipil atau komersial lainnya yang lebih bersifat terbuka karena sifatnya memang barang alutsista ini diperuntukkan untuk kepentingan pertahanan keamanan sehingga banyak teknologi atau informasi baik itu paten dan lain-lain tentang kemiliteran yang amat sangat dijaga terutama oleh produsennya. Karena sifatnya yang memang demikian, anggaran itu cenderung juga besar dan tidak murah. Maka dari itu sebenarnya urgensi akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengadaan alutsista ini diperlukan. Namun yang harus dipahami juga bahwa terlepas dari ancaman-ancaman di atas, kita harus memahami bahwa kepentingan alutsista ini bukan hanya untuk militer atau Kementerian Pertahanan saja, karena jika merujuk pada pasal 43 ayat 5 Undang-Undang 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan, itu diatur bahwa mengenai syarat-syarat pengadaan alutsista, yang secara ringkas salah satunya harus ada kewajiban partisipasi dari industri pertahanan dalam negeri, kewajiban alih teknologi, dan kewajiban adanya kandungan lokal. Jadi sebenarnya tuh tujuan pengadaan alutsista ini secara jangka panjang akan baik bagi industri pertahanan dalam negeri ya, terutama untuk membuat produk yang dapat bersaing di bangsa luar dan maka dari itu selayaknya harus dikelola dan dikawal dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Ibu Alifah. I see, I see. Jadi memang karena sifatnya yang merupakan rahasia negara, jadi proses pengadaan ini menghadapi tantangan dari sisi transparansi ya Pak, sehingga merupakan eh, apa ya aspek yang rentan dalam keuangan negara. Betul Ibu. Baik, selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Amel sebagai narasumber keempat. Apa saja sih Bu dampak yang terjadi akibat kasus tersebut? Baik. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Bu Alifa. Menurut saya sendiri, tidak transparannya proses pengadaan alutsista ini menyebabkan tingginya potensi penyalahgunaan anggaran
yang seharusnya digunakan untuk membeli dan meningkatkan kualitas alutsista menjadi terbuang sia-sia. Hal ini mengakibatkan alutsista menjadi kurang efektif dan bahkan usang, sehingga kemampuan pertahanan negara menjadi terganggu. Contohnya, pengadaan kapal yang tidak sesuai spesifikasi standar dapat mengakibatkan batas laut Indonesia tidak dapat dijaga dengan efektif, sehingga kekayaan laut Indonesia sewaktu-waktu dapat dicuri negara lain dengan mudah. Seperti itu, Bu Alifa. Wah, baik-baik. Jadi ini seram sekali ya akibatnya terhadap keamanan negara kita. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya, isu terakhir yang ingin kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah isu mengenai Danantara. Jadi, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia telah berhasil mengamankan dana hasil efisiensi anggaran sebesar lebih dari 300 triliun rupiah. Nah, dana ini tuh katanya sebelumnya terhambat oleh berbagai kondisi, mulai dari inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja lain yang kurang tepat sasaran. Kemudian dana tersebut ini akan dialokasikan untuk dikelola Danantara dan katanya bakal diinvestasikan ke dalam 20 proyek nasional, terutama di sektor industrialisasi dan hilirisasi yang berdampak tinggi pada masyarakat. Nah, menurut Bapak Frandi sebagai narasumber kita, apa penyebab atau hal-hal yang bisa menjadi potensi Danantara ini menjadi sebuah ancaman? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Alifa. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Danantara. Danantara Indonesia atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah lembaga investasi yang didirikan langsung oleh pemerintah Indonesia untuk membantu mengelola dan mengoptimalkan investasi negara demi mendukung ekonomi nasional. Dengan adanya Danantara, sebagian pendapatan dari BUMN tidak akan langsung masuk ke APBN, tetapi disisihkan untuk diinvestasikan lewat Danantara. Mereka bahkan diperkirakan akan mengelola aset lebih dari 900 miliar US dollar. Dengan pengelolaan sebesar itu, tentu saja ada banyak potensi ancaman untuk terjadinya korupsi. Yang bikin lebih menarik, dan antara ini ternyata tidak bisa diaudit oleh BPK maupun KPK. BPK dan BPKP hanya bisa memeriksa jika ada permintaan khusus dari DPR atau untuk audit dengan tujuan tertentu. Yang lebih kontroversial lagi, pada tanggal 28 April 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan pimpinan Danantara yang bertajuk Town Hall Danantara. Tapi, pertemuan yang tadinya terbuka tiba-tiba jadi tertutup saat Presiden memberikan arahan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya, ada apa sih yang disembunyikan dari Danantara ini? Wah, ini menarik sekali, Pak. Jadi betapa ketertutupan dan antara dari masyarakat luas ini bisa menjadi sebuah loophole ya, Pak. Dan apa ya, istilahnya ladang basah lah bagi oknum-oknum tertentu untuk melancarkan aksi korupsinya. Nah, kalau menurut Bapak Firhan, apa saja sih dampak dari masalah tersebut? Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Alifa. Jadi betul ya, menarik banget ini. Eh, Salah satu berita yang cukup besar di Indonesia, karena ini lumayan kompleks juga. Jadi ya mungkin berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan Mas Frandi, mungkin menyinggung soal town hall juga, yaitu katanya karena keperluan untuk menegur ya, biar nggak malu. Nah, kemudian saya juga bingung sih dengan konsep dari transparansi yang mungkin pernah digaungkan oleh Bapak Presiden ya pada saat proses peresmian Danantara ini pada tanggal 24 Februari 2025. Dan kemudian tadi juga sudah sempat disinggung bahwa potensi eh, terjadinya korupsi ini merupakan ancaman yang sangat besar. Itu yang paling paling utama. Dan kemudian bagi instansi BPK selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, ini tentunya merupakan hambatan sekaligus tantangan yang akan dihadapi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kita ketahui bersama bahwa salah satu gerbang utama terjadinya kasus korupsi itu diawali dari konflik of interest atau konflik kepentingan ya, yang dimana kita bisa melihat dengan kacamata masing-masing setelah proses pengumuman resminya eh, terbentuknya Danantara ini, posisi jabatan strategis di Danantara itu diduduki oleh pejabat eksekutif yang dalam hal ini penyelenggara negara
Ya, mungkin kita juga tahu bersama lah ya. Ada Bapak Rosan Ruslaini selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi. Dan yang kedua juga ada Wamen BUMN yang tentunya ini juga eh, secara tanggung jawab mungkin mempunyai kesinambungan antara jabatan dengan eh, apa yang menjadi tanggung jawab di Danantara. Namun kalau kita melihat dari beberapa kasus korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia, itu tidak terlepas dari konflik kepentingan, yang dimana setelah memperoleh rangkap jabatan itu akan memperlancar dari proses-proses eh, apa namanya peluang-peluang yang akan menjadi tindak pidana korupsi. Kita coba kaitkan dengan lemahnya fungsi pengawasan yang dilihat dari peran KPK maupun BPK yang mungkin tidak transparan juga dalam aturan yang dituangkan baik di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 maupun di Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2025 itu tidak secara langsung dapat melakukan pemeriksaan. Sehingga implikasinya ini ketika penyelenggara negara memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan aset negara yang diproyeksinya ini nilainya akan sangat besar di beberapa tahun ke depan itu sampai kurang lebih di 14.000 triliun. Tentu ini menjadi dampak yang sangat besar karena membuka keran tindak pidana korupsi akan lebih mungkin terjadi dan tentunya menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Nah, mungkin saya juga sedikit mengangkat dari dua sovereign wealth funding yang mirip kayak antara di dua negara berbeda, di Singapura dan Malaysia. Kita lihat kenapa Temasek bisa berkembang secara signifikan yang awalnya hanya mengelola sekitar 354 SGD dan sampai saat ini bisa mencapai lebih dari 382 miliar SGD. Salah satu faktor kuncinya itu adalah aspek independensi yang tidak terikat pada kepentingan politik, yang tentunya dapat mengganggu dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, yang kedua, kenapa kasus korupsi besar-besaran terhadap First MDB yang ada di Malaysia itu dapat terjadi, yaitu tentunya setelah ditelusuri ternyata ada aliran dana sebesar kurang lebih 4,5 miliar USD yang itu juga hasil dari tindak pidana money laundering ya yang terjadi akibat konflik kepentingan. Jadi mungkin itu ada beberapa dampak yang sebenarnya ini masih belum kejadian seperti dua isu yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan Jiwasraya dan juga Alutsista, tapi ini merupakan hal yang potensinya sangat besar ketika ini dibiarkan terjadi dan tidak dimitigasi secara langsung. Mungkin itu dari saya, Bu Alifa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas paparannya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, dua dampaknya itu bisa menjadi ancaman karena adanya konflik kepentingan dan kalau tidak ada regulasi yang jelas. Seperti itu ya Pak. Nah, sekarang berdasarkan pemaparan Bapak Ibu narasumber tentang ketiga isu tersebut, saya ingin mengundang Bapak Alfian sebagai narasumber terakhir kita. Kira-kira apa sih Pak yang bisa menjadi rekomendasi sebagai upaya pencegahan atau antisipasi atau penyelesaian terhadap isu-isu tersebut? Mungkin bisa pada tataran kebijakan atau bisa juga dalam hal teknik implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, dan apa peran pemeriksa BPK di dalamnya? Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Alifa. Ketiga isu tersebut membuktikan peran penting pemeriksaan BPK dalam mencegah dan mengungkap kerugian maupun kecurangan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan BPK sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya yaitu dengan audit laporan keuangan secara reguler, audit kepatuhan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Audit reguler menjadi penting untuk menemukan predikasi apabila ada potensi penyalahgunaan keuangan negara, yang kemudian jika predikasi dianggap tepat akan dilanjutkan dengan pemeriksaan investigasi untuk membuktikan apakah benar telah terjadi penyalahgunaan keuangan negara tersebut. Sebagai pribadi, jika berkaca pada peran dan fungsi tersebut, tentu BPK memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan aset dan keuangan negara. Oleh karena itu, hendaknya sebagai calon pemeriksa, kita bisa selalu mengedepankan integritas, independensi, dan profesionalisme, di mana hal tersebut dapat dibiasakan melalui dari kehidupan sehari-hari dengan selalu jujur, disiplin, mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan pribadi, serta tidak mengambil barang yang bukan hak milik kita.
Melalui hal-hal sederhana tersebut, nilai dasar bela negara mampu terlaksana dan membuktikan kecintaan kita kepada negara dengan seutuhnya. Cukup dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Alfian untuk kesimpulan yang baik sekali. Baik, dengan demikian berakhir pula podcast kita kali ini. Saya selaku moderator dari kelompok 3 Angkatan 1 pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.